Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Merupakan anugerah Tuhan kalau saat ini kita telah berada di minggu terakhir di tahun 2021. Saya percaya bahwa kasih dan perkenanan Tuhan selalu ada bagi hidup kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan bagi generasi muda, gereja kita telah menyediakan komunitas bagi kids, teens, youth, dan profesional. Doa dan harapan kami, anak-anak saudara bisa bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi dan jadwal ibadah gereja kita. Kiranya jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam kasih dan kemurahan-Nya. Saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami bagi Engkau ya Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku puja, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Katakan sama-sama, yang ku sembah hanya
Yesus yang ku puja, hanya Yesus. Katakan yang ku sanjung hanya Engkau ya Yesus. Hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Angkat tangan kita, katakan Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. panggil nama Yesus. Yesus, Katakan Kau Allahku. Allahku. Ya Yesus, Yesus, Engkau Tuhanku. benar Tuhan. Yesus, Engkau satu-satunya Tuhan, Raja dalam hidup kami. yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Umat Tuhan saja, Yesus, angkat suaramu. Kau Allahku. Yesus, Sembah Dia di rumah-rumah saudara saat ini. Tuhan. Hadiratnya melingkupi kita, amin. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini kami menyembah Engkau Tuhan. Aku
pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkitkan diri. Angkat tangan kita, katakan, Sambutlah Yesus, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. tinggikan Yesus. Amin. Berinya hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, Angkat suaramu sama-sama katakan. tinggikan Yesus. Katakan berinya hormat. Berinya hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Amin. Bagi yang mulia Kami angkat tangan kami. angkat tanganku, Yes Lord Jesus. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan kau berpuja. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi katakan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau terus menaikkan puji-pujian kami bagi Engkau Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha mulia ya Tuhan. Katakan, Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. haleluya. Katakan, Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. sambil lambaikan tangan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya.
segala kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Angkat tangan kita katakan, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha di tinggi. tempat yang maha Kami bawa puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari sekali lagi umat Tuhan, angkat tangan kita nyanyikan. Kemuliaan, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. mari sekali lagi katakan. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Oh, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat GBI Philadelphia yang sangat diberkati dan dicintai Tuhan dimanapun Anda berada mengikuti ibadah online hari ini. Salam sejahtera. Senang saya Pendeta Agus Lutan bisa dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada setiap kita. Terima kasih banyak Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yusa Handoyo dan keluarga untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya mengajak kita membaca kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima menulis demikian. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Bapa masih berikan kepada kami, untuk kami bisa beribadah menyembah kepadamu. Kami sungguh diberkati oleh pujian dan penyembahan. Tuhan, Kau siapkan hati kami untuk kami bisa ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biar hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu akan berbuah lebat dalam hidup setiap kami, memberkati umat-Mu. Hamba berdoa biar firman
firman ini menegur, mengoreksi, menasihati, menguatkan, membangun iman, dan terlebih lagi mengubah hidup setiap kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Penuhkan hamba dengan urapan, dengan hikmat, otoritas, wibawa ilahi yang luar biasa. Kami tundukkan semua pikiran, kami taklukkan semua pikiran hanya kepada Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian pasti pernah jatuh cinta. Ternyata cinta itu sangat powerful. Cinta itu sangat dahsyat. Cinta bisa mengubah seseorang. Seorang yang kaku bisa menjadi seorang yang romantis. Saya punya seorang saudara yang gak suka dengan anak-anak. Kalau anak-anak bising, dia marah. Dia gak suka anak-anak datang mendekat kepada dia. Orangnya kaku sekali, sama sekali gak sayang kepada anak-anak. Tetapi hidupnya berubah ketika dia menikah dan istrinya melahirkan putri pertamanya. Dia sayang sekali, dia bangga sekali, dia cinta sekali kepada putrinya ini. Dan saudara sekalian, orang yang tadinya kaku menjadi orang yang sangat romantis kepada anak-anak. Kalau anaknya bising, kalau anaknya ribut, kalau anaknya menangis, dia malah ketawa, dia malah happy, dia malah sukacita. Cinta itu begitu powerful, bisa mengubah orang menjadi sabar, bisa mengubah orang menjadi penurut. Bahkan cinta bisa menggerakkan, memotivasi orang melakukan hal yang dia tidak suka atau hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Saya itu walaupun muka mirip Vincenzo, mirip Sunjongki, tapi selera saya suka makanan Indonesia. Saya suka makanan Nusantara. Sementara istri saya itu sukanya makanan Chinese. Nah, karena cinta, saya yang tadinya tidak begitu suka makanan Chinese, sekarang suka makanan Chinese. Anda tahu menu favorit yang disukai oleh istri saya adalah capcay. Saya itu dari dulu gak suka sayuran, tapi karena cinta kepada istri saya jadi suka capcay dan saya jadi suka sayuran. Ternyata cinta itu begitu luar biasa sekali. Nah, ada banyak orang jago dalam falling in love, jago dalam jatuh cinta, tetapi tidak jago, tidak pintar di dalam staying in love. Hidup di dalam menjaga cinta, mempertahankan cinta. Apa artinya staying in love? Staying in love adalah melakukan kebiasaan falling in love setiap hari. Saudara sekalian, apa yang biasa kita lakukan ketika kita falling in love? Kita lakukan setiap hari. Kenapa ini penting? Karena ternyata cinta itu bisa memudar. Cinta itu bisa dingin seiring berjalannya waktu. Dan ini yang terjadi kepada jemaat di Efesus. Dan ini yang menjadi teguran celaan Yesus kepada mereka. Kalau kita pelajari kitab Wahyu pasal yang kedua tadi, ayat yang kedua dan tiga berbicara pujian Yesus kepada jemaat di Efesus. Ada hal yang positif yang dipuji Yesus dari jemaat di Efesus. Yang pertama dikatakan mereka jemaat yang bekerja. Mereka jemaat yang melayani. Kalau Anda pelajari, jemaat Efesus adalah jemaat yang terkenal dengan pelayanan kaum awamnya. Mereka berhasil menggerakkan jemaat untuk aktif, untuk giat dalam pelayanan. Ini bukan jemaat yang memble, ini bukan jemaat yang pasif, tapi jemaat yang giat, yang aktif dalam melayani. Mereka tidak lalai dalam melayani. Kalau mereka ditugaskan sebagai worship leader, mereka akan melakukannya dengan bertanggung jawab, on schedule. Mereka mempersiapkan diri mereka sebaik mungkin. Kalau ini seorang suami, ini adalah tipe laki-laki yang bertanggung jawab, yang bekerja untuk menafkahi keluarganya. Kalau ini istri, ini adalah istri yang baik, yang merawat anak-anaknya, yang merawat suaminya, yang saudara sekalian memasak, bekerja di rumah, mengurus rumah tangga, dan mungkin sekalian bisnis online. Mereka jemaat yang bekerja. Yang kedua dikatakan mereka jemaat yang berjeri lelah.
Kata jerih lelah artinya bekerja dengan maksimal, bekerja dengan sekuat tenaga, bekerja dengan pul-pulan saudara, tidak setengah-setengah. Mereka bekerja keras. Wow, luar biasa sekali. Dan yang ketiga, pujian yang Yesus berikan bagi jemaat di Efesus adalah mereka jemaat yang tekun, mereka jemaat yang komitmen. Kata tekun artinya tetap bertahan dalam segala keadaan. Cari orang Kristen seperti ini tidak mudah, saudara. Orang Kristen yang tahan di dalam penderitaan. Ada banyak orang ikut Tuhan hanya karena berkat. Karena kenyamanan, karena pertolongan, karena mukjizat. Tapi begitu penderitaan datang, aniaya datang, mereka meninggalkan Tuhan. Jemaat Efesus nggak seperti itu. Apapun keadaan yang mereka alami, mereka tetap komitmen, mereka tetap setia, mereka tetap tekun di dalam Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah janjikan langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janjikan hidup selalu nyaman. Jangan klaim apa yang Tuhan tidak pernah janjikan. Bahkan kalau kita pelajari di Alkitab, ayat tentang penderitaan itu banyak sekali. Yesus katakan, mengikut aku kamu akan menderita, kamu akan mengalami aniaya. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Anda menderita, ketika Anda mengalami aniaya, ketika doa Anda tidak dijawab, ketika penyakit Anda belum disembuhkan, apakah Anda masih setia, masih tekun mengikut Yesus? Dalam pernikahan butuh komitmen. Kita waktu menikah di depan Tuhan, kita punya covenant, kita punya komitmen. Aku akan menerima, menyayangi, mengasihi kamu dalam segala keadaan. Betul kan? Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan mungkin kaya, dalam keadaan miskin. Dalam segala musim kehidupan kita berjanji untuk komitmen. Tapi faktanya ada berapa banyak orang yang meninggalkan pasangannya, yang melanggar komitmennya ketika mungkin pasangannya sudah tidak cantik lagi, pasangannya sudah tidak kaya lagi, sudah tidak sukses lagi. Ini habis manis sepadi buang. Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang komitmen. Apapun yang Dia janjikan pasti Dia genapi dalam hidup setiap kita. Tuhan akan terluka ketika kita sebagai anaknya menghancurkan komitmen. Kita break the covenant. Saya sedih banget. Ada banyak rumah tangga, orang-orang percaya, orang Kristen yang berakhir dengan perceraian. Komitmen kita batalkan, komitmen kita langgar. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang tekun, yang komitmen, setia mengikut Tuhan dalam setiap musim kehidupan yang mereka alami dalam hidup mereka. Dan yang keempat, Yesus memuji jemaat di Efesus karena mereka jemaat yang bisa menguji, yang bisa mencobai rasul-rasul palsu. Mereka punya discerning spirit. Saudara sekalian, saya merasa hari-hari ini sebagai orang percaya, kita harus punya discerning spirit. Karunia untuk bisa membedakan roh. Karena sekarang kita sedang ada di akhir zaman. Alkitab berkata nabi-nabi palsu dengan nubuatan palsu, dengan penglihatan palsu, rasul-rasul palsu, guru-guru palsu yang memelintir firman Tuhan itu sedang bermunculan. Apalagi YouTube ini membuat kita masuk dalam dunia yang tanpa batas. Anda bisa akses dan dengarkan khotbah semua pendeta di seluruh dunia. Dari yang khotbahnya benar, baik, bagus, sampai yang khotbahnya sesat. Dari yang penglihatannya benar-benar dari Tuhan, sampai yang penglihatannya ngawur, saudara. Dari yang nubuatannya benar dari Tuhan, sampai yang nubuatan lu buat, gua buat, ku buat, saudara sekalian. Nah, Alkitab berkata harus mengerti kebenaran. Kita harus berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus katakan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Hari-hari ini kita harus belajar kebenaran firman Tuhan, supaya ketika ada ajaran sesat, ada mungkin nubuatan palsu, kita bisa tahu nih. Kita bisa uji, ini asli atau bukan, ini dari Tuhan atau bukan.
Kita nggak ditipu, kita nggak terbawa situasi kondisi yang ada. Saudara sekalian, jemaat Efesus hebat sekali. Mereka bisa menguji rasul palsu dan mereka membongkar kedoknya sebagai pendusta. Kita jadi orang percaya harus seperti itu. Jangan main asal terima, jangan main asal percaya aja. Setiap khotbah harus diuji. Alkitab katakan, ujilah setiap roh. You must test the spirit. Nah, di tengah-tengah pujian yang begitu hebat, ternyata Yesus mencela mereka. Masalahnya apa sih? Karena mereka melupakan kasih mula-mula. Mereka meninggalkan kasih semula. This is a big problem. Ini masalah besar. Kasih itu adalah esensi utama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, kasih itu adalah esensi utama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ada 3 hal dikatakan oleh 1 Korintus 13 ayat 13 yang merupakan esensi hidup orang Kristen. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kasih ini powerful. Kasih ini tidak akan pernah gagal. Saya mendengar kesaksian seorang aktor yang bertobat jadi Kristen. Apa yang buat dia bertobat? Karena ajaran tentang kasih. Itu yang meluluhkan hatinya. Itu yang melelehkan hatinya, saudara sekalian. Paulus katakan, kita bisa saja menguasai semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat. Tapi kalau Anda tidak punya kasih, itu seperti tong yang nyaring bunyinya. Kita bisa saja punya karunia-karunia supranatural yang bisa mempesona orang, menarik massa. Tapi kalau Anda tidak punya kasih, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan Anda bisa berkorban begitu hebat sampai Anda mengorbankan diri Anda sendiri, tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Jadi dasar dari segala-galanya adalah kasih. Beribadahlah karena kasih. Sembahlah Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan. Dasarnya adalah kasih. Tapi sayang, jemaat Efesus sudah meninggalkan kasih yang semula. Kata meninggalkan artinya abandon, artinya menyingkirkan, melupakan. Saudara sekalian, mereka sudah meninggalkan kasih yang semula. Artinya mereka lebih tertarik kepada hal-hal yang lain di luar Tuhan. Mereka lebih tertarik kepada pesona dunia ini yang ditawarkan kepada mereka. Apakah itu popularitas, kekayaan, apakah itu kekuasaan. Mereka lebih tertarik kepada itu sehingga mereka menyingkirkan kasih yang semula. Hati kita condong. Hati kita sudah cenderung jatuh cinta kepada hal-hal yang lain. Belajar dari Salomo. Kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai ayat 4 menulis demikian. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Salomo nggak taat. Dikatakan, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Tuhan sudah tahu, saudara sekalian, apa yang akan terjadi. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 kudik, 1000 total. Ceceng. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Salomo karena cinta kepada wanita-wanita asing, apa yang terjadi? Hatinya condong
kepada dewa-dewi mereka. Hatinya condong kepada Allah mereka. Saudara sekalian, Salomo masih percaya Tuhan. Dia mungkin masih menyembah Tuhan, masih beribadah kepada Tuhan, tapi sudah tidak sepenuh hati lagi. Mungkin hatinya cuma 70% buat Tuhan, yang 30% sudah terbagi kepada dewa-dewi yang lain. Tuhan gak mau. Dan ini awal kehancuran Salomo. Firman Tuhan kan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, will all your heart, 100%. Tuhan gak mau 70%, 80%, bahkan 99% pun Tuhan gak mau. Tuhan mau with all, 100%. Tidak boleh ada Allah lain dalam hati kita. Dia Allah yang cemburu. Apa yang terjadi? Hati Salomo condong. Dia tertarik kepada hal yang lain, sehingga dia tidak sepenuh hati lagi berpaut kepada Tuhan. Bahaya loh saudara, kalau hati kita sudah tertarik, distract kepada hal-hal lain di luar Tuhan. Coba cek, jangan-jangan kita sudah meninggalkan kasih yang semula. Kata semula atau kata first itu artinya yang pertama-tama, yang nomor satu, the most important. Yang harus kita renungkan hari ini adalah apakah Yesus masih menjadi nomor satu dalam hidup kita? Apakah Yesus masih menjadi yang paling terutama dalam hidup kita? Apakah Yesus menjadi yang paling penting dalam hidup kita? Jangan-jangan Yesus sudah di urutan yang kesekian, saudara. Begitu juga dalam rumah tangga. Apakah pasanganmu menjadi yang terutama dalam hidupmu? Apakah pasanganmu menjadi yang terpenting dalam hidupmu? Orang kalau jatuh cinta, apa sih tandanya? Yang pertama, orang yang jatuh cinta akan memprioritaskan pasangannya. Kita akan menomorsatukan pasangan kita. Kita akan lebih menuruti perkataan pasangan kita daripada orang lain. Contoh, mungkin satu hari satu anak cowok namanya Johnny. Dia mau keluar rumah ketemu teman-temannya. Nah, sebelum dia keluar rumah, mamanya bilang, John, hati-hati ya. Kamu kumpul sama teman-teman, jangan dekat-dekat, jaga jarak ya, jangan kebablas. Nanti kamu bawa pulang virus ke rumah. Hati-hati ya John ya, cepat pulang, jangan lama-lama ngumpulnya. Itu mama ngomong. Terus si Johnny kemudian ditelepon temennya, sahabat baiknya. John, lu mau ngapain? Mau ngumpul ya sama teman-teman. John, hati-hati loh John ya, prokes John, jangan dekat-dekat dan jangan lama-lama John. Cepat pulang, kasihan keluarga kamu. Ini teman dekat ngomong. Gak lama ceweknya Johnny telepon, Koko ayangku, Koko mau keluar ya sama teman-teman. Boleh sih, tapi jangan lama-lama kok. Cepat ya kok ya, kok cepat pulang. Nanti kok kena virus. Aduh, hatiku sedih banget kok. Ya kok ya kok katanya. Nah saudara sekalian, dari ketiga orang yang menyampaikan pesan yang sama, mamanya, sahabatnya, ceweknya, yang mana yang lebih didengar oleh Johnny? Tentu saja kekasihnya, ceweknya. Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan lebih mendengarkan suara Tuhan daripada suara-suara dunia ini. Kita lebih percaya kepada suara Tuhan, kita lebih mengikuti instruksi Tuhan daripada dunia ini. Orang kadang-kadang lebih percaya dokter daripada Tuhan, lebih percaya berita hoax di WA daripada percaya Tuhan. Saya sekarang saudara tidak mau banyak baca berita tentang COVID, karena banyak yang ngawur, banyak yang gak benar juga. Jadi saya seleksi, saya lebih percaya kepada firman Tuhan, kepada suara Tuhan, daripada semua berita-berita yang sering ngawur yang kita dengar. Yang kedua, orang kalau jatuh cinta, dia rela berkorban demi pasangannya. Dia rela melakukan apapun yang terbaik buat pasangannya. Anda rela gak berkorban buat Tuhan?
Anda rela nggak memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Saya punya teman saudara, anaknya pemuda, punya cewek. Itu setiap hari Minggu sebelum pandemi dulu, masih ada ibadah. Itu cowok itu, si anak cowok ini bisa menempuh perjalanan hari Minggu pagi itu kira-kira 45 menit di Jakarta yang sepi ini untuk jemput ceweknya. Dan kemudian setelah jemput ceweknya, mereka ke gereja yang dari rumah ceweknya kira-kira 40 menit lagi. Dan kemudian setelah itu makan di mall, dia antar lagi ceweknya, pulang lagi ke rumahnya, udah malam. Rela dilakukan demi cinta. Orang kalau jatuh cinta rela berkorban, melakukan apa saja bagi pasangannya. Dia bisa lakukan itu, saudara. Dia rela lakukan itu. Anda rela gak berkorban buat Tuhan? Yang ketiga, orang kalau jatuh cinta, pikirannya hanya dikuasai oleh kekasihnya, oleh pasangannya. Yang diingat cuma dia. Di dadaku ada senyummu. Waduh, dimanapun terbayang-bayang. Buka Alkitab, muka ceweknya yang muncul, saudara sekalian. Waktu dia nonton TV, muka ceweknya yang muncul. Terbayang-bayang terus. Rasanya pikiran itu dipenuhi dengan si dia, nggak ada yang lain. Kalau ngomong, selalu ngomong tentang dia. Nah, kalau Anda cinta Tuhan, apakah pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan Tuhan? Dan selalu yang kita ceritakan tentang Tuhan, tentang kasih-Nya, tentang kebaikan-Nya, tentang kemurahan-Nya dalam hidup kita. Orang kalau jatuh cinta kan selalu ingin dekat dengan pasangannya. Saya waktu pacaran dengan istri saya di Singapura, dia di Medan. Aduh, rindu banget. Kalau sudah ketemu dekat ya, rasanya seneng banget. Ketika saya sampai di airport, mobilnya jemput, baru lihat mobilnya, belum lihat orangnya, udah seneng banget, udah happy banget, saudara. Rasanya kalau dekat itu nyep, damai di bumi ini, damai di hati ini. Nah, Anda suka nggak dekat dengan Tuhan? Anda suka nggak merenungkan firman-Nya siang dan malam? Anda suka nggak menyembah Dia? Anda suka nggak mencari Tuhan? Suka loh ya, bukan kewajiban, tapi suka. Aduh, senang, happy. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sukacita banget. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita sukacita banget. Kalau sudah nggak sukacita, hanya rutinitas, hanya kewajiban, ini yang berbahaya. Dan ini yang terjadi kepada jemaat di Efesus. Semua aktivitas mereka cuma luar, kegiatan mereka itu cuma luar, tapi nggak dari dalam lagi. Bahaya, saudara, Anda melakukan aktivitas rohani di luar, tapi tidak dari dalam sumbernya, tidak dari dalam hati yang mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan cela, itu yang Tuhan gak mau. Orang kalau jatuh cinta berusaha menyenangkan apa yang pasangannya mau, melakukan apa yang pasangannya suka, senang. Anda mencari tahu gak sih apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau? Kenapa Daud itu berkenan kepada Tuhan? Karena Daud itu tidak mencari apa yang dia suka, tapi dia mencari tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan senang. Kenapa persembahan Habel diterima Tuhan, persembahan Kain ditolak Tuhan? Karena Habel mempelajari, mencari tahu apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan suka, persembahan seperti apa sih yang berkenan kepada Tuhan. Dan dia mempersembahkan kambing domba, karena memang itu yang Tuhan mau. Coba cek hati Anda. Anda masih punya kasih semula, atau kita sudah meninggalkan kasih semula? Berbicara tentang kasih itu ada 3 level. Level yang pertama adalah kasih eros.
kasih yang egois, kasih hanya mementingkan diri, memuaskan diri sendiri. Dalam satu hubungan kita selalu bertanya, apa sih yang gue bisa dapatkan dari hubungan ini? Kalau acara Natal, apa sih hadiah yang gue bisa dapatkan? Apa sih keuntungan yang gue bisa dapatkan? Ini kasihnya eros. Hanya untuk ego, hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Berbahaya banget ya. Kalau kita dalam pernikahan kasihnya eros, kasihnya hanya berdasarkan ego. Kita hanya ingin memuaskan diri kita masa bodoh dengan pasangan kita. Padahal pasangan kita juga butuh diperhatikan. Pasangan kita juga butuh dicintai dan dikasihi. Level yang kedua adalah kasih phileo. Nah, kata Philadelphia itu kasih phileo, yang artinya brotherly love, kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan adalah kasih yang take and give. Kalau kamu memberikan saya sesuatu, saya akan balas memberikan kamu sesuatu. Kalau kamu berbuat baik kepada saya akan balas dengan berbuat baik. Itu kasih phileo. Kasih yang take and give. Kalau Anda memberikan saya makan, satu saat saya akan mengajak Anda makan juga. Kasihnya phileo. Tapi kasih yang tertinggi adalah kasih agape. Inilah kasih Allah, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa mengharapkan balasan. Wow, ini yang tidak mudah. Kasih yang tanpa mengharapkan balasan. Apapun yang kita lakukan, kita nggak mengharapkan orang balas kita. Inilah kasih yang rela berkorban. Inilah kasih yang Walaupun kamu tidak baik sama saya mengasihi kamu. Walaupun kamu jahatin saya tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu tidak setia, saya tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu bully dan fitnah saya tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu khianati saya tetap mengasihi kamu. Inilah kasih yang Tuhan mau. Dan inilah kasih yang hilang dari jemaat di Efesus. Mari saudara, jemaat GBI Philadelphia, kita mau kembali kepada kasih semula. Coba cek hati Anda. Jangan-jangan kasih itu sudah lenyap. Jangan-jangan kasih itu sudah hilang. Jangan-jangan kasih itu sudah tersingkir. Karena ada banyak hal yang masuk dalam hati kita, yang kita inginkan dalam hati kita. Sekarang mungkin sudah bertanya, bagaimana Pak solusinya? Ada 3 solusi yang diberikan Alkitab untuk jemaat di Efesus kembali kepada kasih semula. Yang pertama dikatakan ingat, remember. Atau mungkin dalam bahasa sederhana, sadar. Kita harus ingat, kita harus sadar kalau kita sudah jatuh. Kata fallen, kata jatuh ini berbicara tentang kita meninggalkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita sudah tanpa sadar jauh dari Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan hanya sekedar kewajiban. Hanya sekedar tanggung jawab. Sudah nggak ada lagi something kretek in my heart. Sudah nggak ada lagi gairahnya. Sudah tidak ada lagi passionnya. Udah nggak ada lagi. Hanya rutinitas lah. Sebagai orang Kristen kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Hatinya udah nggak ada di situ. Kita harus ingat kita udah, kita bilang jatuh. Kita udah jauh dari Tuhan. Nah, kita harus sadar nih supaya kita boleh berbalik. Hanya ketika kita sadar, kita akan berubah. Kita harus evaluasi hubungan kita dengan Tuhan. Gimana nih hubungan kita dengan keluarga kita? Evaluasi. Jangan-jangan cinta kita kepada pasangan kita udah hilang. Cinta kita udah dingin, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Rumah tangga kita cuma rutinitas. Rumah tangga kita cuma basa-basi doang. Basa-basi aja. Saya melayani sepasang suami istri yang merencanakan untuk pisah, untuk cerai. Terus saya bertanya, kenapa kalian mau pisah? Si suami dan istri ini katakan ada banyak perbedaan di antara kami. Perbedaannya begitu banyak sehingga setiap hari kami konflik, setiap hari kami berantem, setiap hari kami bertengkar. Dan si suami katakan, kami perbedaannya ini pak. Istri nambahin, kami perbedaannya ini pak. Terus saya cuma tanya, sorry ya saya mau tanya ya, waktu kalian pacaran dulu, perbedaan ini sudah ada apa belum? Atau mungkin timbul setelah pernikahan? Mereka bilang, jujur pak, dari waktu kami pacaran perbedaan itu sudah ada. Perbedaan itu sudah ada. Tetapi tidak muncul, tertutupi, karena pada waktu itu cintanya banyak. Cintanya banyak saudara. Sehingga perbedaan itu nggak dilihat lagi. Kenapa sekarang saya tanya perbedaan itu muncul? Karena cinta kalian udah habis. Cinta kalian udah ada lagi. Dalam pernikahan yang merekat kita itu kan cinta. Yang mengikat kita itu adalah cinta. Kita tuh menikah tidak dengan orang yang sama dengan kita. Kita menikah dengan orang yang berbeda dengan kita. Contohnya, saya orang yang kolerik. Istri saya orang yang melankolis. Dua karakter yang sangat berbeda. Saya sukanya Indonesian food, istri saya sukanya Chinese food. Dua karakter yang berbeda, dua kesukaan yang berbeda. Tapi yang mengikat kami adalah cinta. Nah kalau cinta sudah hilang, yang muncul ya semua perbedaan-perbedaan itu saudara sekalian. Sadarlah bahwa kita sudah kehilangan cinta. Kita sudah kehilangan kasih semula kita. Tuhan udah gak the most important person lagi dalam hidup kita. Tuhan bukan pribadi yang nomor satu lagi. Kita harus sadar itu. Yang kedua dikatakan repent. Bertobatlah. Bertobat artinya berbalik. Bertobat artinya berubah. Ayo putar balik saudara. Kembali lagi kepada jalan yang benar. Kembali lagi kepada kasih yang semula itu. Jangan terlalu jauh. Jauh dan jauh dari Tuhan. Ayo balik lagi, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Datang lagi kepada Tuhan. Ayo dekatkan diri lagi dengan istri atau suamimu. Bangun lagi pernikahan yang sudah mungkin hancur. Bangun lagi mesbah kita dengan Tuhan. Kita yang sudah lama gak doa, sudah lama gak menyembah Tuhan, sudah lama gak dengar khotbah, sudah lama gak baca Alkitab. Ayo kita kembali lagi, sudah bertobat, berubah. Kalau engkau tidak bertobat, kaki diat emas itu akan diambil daripadamu. Tidak ada kata terlambat untuk berubah saudaraku. Bertobat. Dan yang ketiga yang terakhir dikatakan, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan kembali hal-hal yang bisa membangkitkan cinta kita kepada Tuhan dan kepada istri atau suami kita dan kepada sesama kita. Hal-hal apa yang kita lakukan yang bisa membangkitkan cinta kita. Ayo, lakukan lagi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sebagai suami istri mungkin engkau dulu setiap ketemu pasanganmu bilang I love you baby. Cium pipi kiri, cium pipi kanan. Sekarang udah gak ada lagi tuh. Aduh ini juga teguran buat saya nih. Dulu saya setiap hari cium pipi kiri, cium pipi kanan istri saya. Dan saya selalu bilang I love you. Tapi sekarang udah lupa tuh lakukan itu. Saya mau balik lagi. Saya mau kembali lagi. Mungkin dulu kita punya kebiasaan yang baik saudara. Kita suka melakukan hal yang menyenangkan, yang surprise buat pasangan kita. Ayo lakukan lagi. Lakukan lagi. Mungkin dulu kita suka menyembah Tuhan.
Ayo lakukan lagi. Mungkin dulu kita suka berdoa, ayo lakukan lagi. Ada satu cerita yang luar biasa tentang satu rumah tangga, satu pernikahan yang sudah hambar, yang sudah tawar. Yang ada cuma kebosanan dalam hubungan pernikahan. Jadi si suami mengambil keputusan untuk berpisah. Dia bilang sama istrinya, sorry sayang, saya sudah kehilangan cinta saya kepada kamu. Dan saya merasakan rumah tangga kita sudah nggak harmonis lagi. Kita sudah kehilangan manisnya pernikahan itu. Sekarang kita udah bosan, udah tawar. Dan sebaiknya kita pisah aja. Istrinya menangis, dia berkata, saya ingin tetap mempertahankan rumah tangga ini. Tapi karena kamu memaksa ingin berpisah, ya sudah, mau dibilang apa. Tapi saya minta 7 hari kamu berikan waktu kamu untuk saya. Suaminya pikir ya cuma 7 hari, ya menyenangkan hati istri. Terakhir sebelum pisah ya bolehlah. Apa yang istrinya lakukan? Selama 7 hari itu istrinya mengajak suaminya pergi ke tempat di mana mereka pacaran dulu. Tempat yang memorable, yang bersejarah dalam hubungan cinta mereka. Mereka mungkin makan di warung favorit mereka dulu. Mereka pergi ke pantai yang mereka sukai. Mereka melakukan hal-hal yang dulu pernah mereka lakukan, yang buat mereka begitu happy dan bahagia. Selama 7 hari berturut-turut, istrinya mengajak suaminya melakukan hal-hal yang dulu waktu mereka jatuh cinta mereka lakukan itu. Mendengarkan lagu-lagu pada waktu mereka pacaran dulu. Setelah 7 hari, suaminya bilang, sayang, saya membatalkan untuk pisah dengan kamu. Saya baru sadar, ternyata saya masih mencintai kamu. Kita perlu seperti itu. Kembali melakukan hal-hal yang semula kita lakukan, yang membangkitkan gairah cinta kita kepada Tuhan. Saya berdoa, biar setiap jemaat Tuhan kembali kepada cinta semula. Kita gak mau kaki Dian yang Tuhan sudah berikan bagi GBI Philadelphia itu diangkat, diambil. Hanya gara-gara kita kehilangan cinta semula. Mari kita sadar, kita bertobat, dan kita lakukan lagi apa hal yang semula kita lakukan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran ini. Biar firman-Mu menegur kami, menasihati kami. Itu tandanya Tuhan masih sayang. Tuhan masih cinta kepada kami. Tuhan ingin kami berubah. Tuhan ingin kami bertobat. Dan Tuhan ingin kami kembali kepada kasih yang semula itu. Kalau mungkin kami sudah kehilangan kasih itu Tuhan, kami hanya melakukan aktivitas-aktivitas luar, tapi gak ada lagi cinta, gak ada lagi gairah, gak ada lagi passion itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami sudah jatuh, kami sudah jauh dari Tuhan. Hati kami sudah dipenuhi oleh hal-hal yang lain. Tanpa sadar kami sudah melupakan Tuhan. Tanpa sadar kami sudah menyingkirkan Engkau dari hati kami. Engkau tidak duduk di takhta hidup kami lagi, tapi mungkin kami yang duduk di takhta kami. Kekayaan, popularitas, ambisi, keinginan kami yang duduk di takhta kehidupan kami. Tuhan, kembalilah bertakhta dalam hidup kami. Kembalilah jadi raja, jadi Tuhan dalam hidup kami. Ubah setiap kami Tuhan. Perbaharui hati kami Tuhan. Perbaharui komitmen kami. Perbaharui cinta, kasih kami kepada Engkau dan kepada pasangan kami.
Saya merasakan urapan Allah ada di sini. Saya merasakan jamahan Roh Kudus ada di tempat ini, ada di saat ini. Izinkan Roh Kudus melawat, menjamah hidup saudara, menjamah hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, menjamah pernikahan saudara, rumah tangga saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sadarkan kami, tegur kami supaya kami berubah ya Bapa. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu. Oh Tuhan, bakar kembali api cinta kami, bakar kembali gelora cinta kami kepadamu ya Tuhan, dan kepada pasangan kami. Berkati semua jemaat GBI Philadelphia dimanapun Tuhan, baik yang ada di Makassar, di Surabaya, maupun yang mengikuti ibadah hari ini. Kau berkati dengan luar biasa. Kau pulihkan pernikahan kami, Kau pulihkan hubungan kami dengan Tuhan, Kau pulihkan keadaan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati gembala kami dengan keluarga. Kau tambah-tambahkan urapan hikmat-Mu, kuasa-Mu atas hamba-Mu. Jagai, lindungi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, bersama keluarganya. Ada favor Tuhan, ada grace, anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Tubuh yang sehat, penjagaan, pembelaan, perlindungan Tuhan bagi Bapak Gembala kami dan keluarga. Dan bagi semua jemaat-Mu Tuhan, diberkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Biar setiap kita hari ini belajar meresponi firman Tuhan, supaya kehidupan kita senantiasa kembali kepada kasih mula-mula kepada Tuhan, seperti Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Sekali lagi katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh di Allah pasyahadalah, kihimaku di Allah pasyahadalah, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, mari angkat, katakan kepada Tuhan, hormat serta syukur kekal selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami.
Kami percaya setiap firman Tuhan yang sudah dibagikan akan mengubah setiap kehidupan dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Memberkati juga semua yang sudah melayani hari ini. Seluruh umat Tuhan, jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami berterima kasih di minggu-minggu Natal ini kami senantiasa bisa memuji, menyembah Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Diberkatilah setiap saudara dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Baik secara pribadi, keluarga, kesehatan, keuangan. Seluruh persembahan saudara diberkati oleh Tuhan. Kesaksian hidup saudara dan juga pelayanan saudara kepada jiwa-jiwa untuk perluasan kerajaan Tuhan diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sampai semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.